Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik teman-teman, yang insya Allah selalu saya doakan, senantiasa saya doakan, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diistiqomahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya, teman-teman jamaah sosial media dan semuanya, yang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita yang ketiga. Baik, pembahasan sirah nabawiyah yang ketiga atau sharing sirah nabawiyah yang ketiga ini kita akan mulai lanjutkan dengan kondisi zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kondisi jahiliyah pada zaman itu ya lama sekali tidak ada pemberi peringatan, ya, lama sekali jarak antara Rasulullah Rasul sebelumnya ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal di kota Mekah ya, pemberi peringatan pertama itu adalah Nabi Ibrahim beserta Ismail. Nah, Nabi Ismail jaraknya dengan Rasulullah tentu ribuan tahun, ya, betul gak? Betul. Dan Nabi terakhir sebelum datangnya Rasulullah, ya, Nabi dan Rasul sebelum datangnya Rasulullah itu adalah Nabi Isa. Dan jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu adalah jaraknya sekitar 570 tahun lamanya. Nah, artinya ya, ditungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Akhirnya apa? Ketika tidak ada pemberi peringatan itu, maka mereka semua fahum ghafilun, mereka lalai, ya, betul gak? Nah, betul. Dan setelah lama tidak ada pemberi peringatan, mulailah terjadi kesyirikan. Yang pertama, syirik yang pertama ada di Makkah itu dibawa oleh Amr bin Luhai. Siapa? Amr bin Luhai. Itu adalah nenek moyangnya Bani Khuza'ah. Nah, hal ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Amr bin Luhai ya bin Qam'ah bin Khindib ya, ayahnya Bani Ka'ab, menyeret ususnya di neraka. Nah, karena apa? Karena dia pertama kali membawa kejahilian atau kesyirikan pertama di kota Mekah. Dan kemudian zaman berubah menjadi zaman jahiliyah. Dan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya, di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala, ya, saking banyaknya kesyirikan di zaman jahiliyah itu. Nah, teman-teman, kalau berbicara berkaitan dengan zaman jahiliyah itu bukan berarti bodoh secara mutlak. Kenapa? Ya, atau bodoh secara denotasi. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah itu justru kebudayaan dan sastra mereka sangat maju. Contohnya ada di mana? Syair-syair di pasar Ukaz kala itu. Itu kan orang Arab mahir-mahir syairnya. Kemudian yang kedua, walaupun bukan termasuk negara maju atau terpelajar ya, kelak seperti Romawi dan Yunani. Ya, tapi mereka bisa bangkit seperti itu dari segi ekonominya. Intelektual mereka terlihat dari intrik politik. Nah, kemudian kenapa disebut bodoh? Ya, kenapa disebut jahiliyah? Ya, karena ini disebut masa jahiliyah karena kurangnya ma'rifatullah, kurangnya kedekatan dengan Allah, kurangnya ibadah Allah, kurang beribadah kepada Allah. Dan pada masa itu memang ya kondisinya banyak sekali dengan kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik dan kekuburan itu di zaman jahiliyah sungguh sangat merajalela. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, ada 3 pasar utama ya. Pertama itu ada
pasar ukaz ya. Nah, pasar ukaz ini kan kondisi ekonominya mantap, maju ya. Nah, adapun kemudian ini tepatnya di antara Mekah dan Taif ya, lebih dekat ke Taif sebetulnya. Dan yang kedua adalah pasar Majinnah ya, berasal dari Al-Jannah di bawah Mekah ya. Kemudian ada pasar Al-Majaz, tempat bertolaknya haji saat itu ke Arafah. Artinya apa? Di tiga pasar ini adalah pusat kekuatan ekonomi. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kemajuan ekonomi ya sungguh memang bangsa Arab itu punya kemajuan. Nah, tapi teman-teman ya, kenapa disebut jahiliyah ya? Kita lanjut, karena memang banyak sekali kekeliruan ya, perpecahan dan peperangan di antara mereka itu sangat banyak. Kondisi lain juga itu ada masalah sosial. Nah, masalah sosial ini teman-teman ya, tentu yang kita tahu ya, yang kita lihat, di mana yang paling terkenal di masa jahiliyah itu adalah perjinahan dan model pernikahan batil ya. Gimana ya perjinahan, tahu lah ya, hubungan tanpa suami istri. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, pembunuhan bayi perempuan. Jadi kalau ada ya di zaman jahiliyah itu, ketika ada yang lahir tapi bayinya bayi perempuan, maka langsung dibunuh hidup-hidup. Kemudian yang ketiga adalah kehilangannya keadilan dan menolong sesama. Dan bagaimana sih kegelapan jahiliyah ya yang menyelubungi dunia ya, terlihat dari beberapa kebudayaan ya negeri-negeri terbesar. Pertama itu Romawi, Kristen ya. Kemudian yang lain ya jahiliyah selain di kota Mekah ada juga yang di dunia teman-teman ya, selain di Jazirah Arab ada juga yang di dunia. Kala itu ada di Romawi itu Kristen ya, Nasrani menjadi sebuah agama yang trinitas, kemudian kerusakan moral, adu manusia, gladiator dan lain-lain, itu juga jahiliyahnya di dunia kala itu. Kemudian Yahudi jelas ya gemar merubah isi kitab suci. Nah, sekarang yang kita ketahui Taurat itu udah nggak dipakai lagi oleh orang-orang Yahudi setelah Nabi Musa ya, atau setelah zaman jahiliyah itu ada. Kemudian di Persia masih ada majusinya, kemudian menyembah unsur alam ya yang kita kenal. Kemudian di Indianya juga ada agama banyak tuhan-tuhan dan ada banyak kasta. Itu teman-teman kondisi zaman jahiliyah di tahap pertama. Semoga kita mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan, yang kita dapatkan, dan kita akan lanjutkan di pembahasan yang keempat, kondisi zaman jahiliyah yang kedua. Selamat menikmati ilmu yang didapatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa kalau misalkan informasi ini bermanfaat, klik like dan klik subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.